Halo, Ade Saulia di sini dan kali ini saya sedang berada di sebuah pameran dan juga diskusi yang sangat seru di mana teman-teman bisa menyaksikan transformasi Jepang dari sebuah negara yang mungkin teman-teman nggak percaya. Jepang itu dulunya penduduknya jorok, jam karet, suka telat, pokoknya hal yang negatif yang mungkin saat ini sering diasosiasikan dengan orang Indonesia. Dan di sini kita akan masuk ke dalam sebuah seminar yang dibawakan oleh Ibu Susi Ong, dan Ibu Susi Ong akan cerita mengenai bagaimana Jepang akan melakukan transformasi. Jadi kita bisa tahu gimana transformasi yang dilakukan, dan kita akan membongkar mitos bahwa bangsa Jepang adalah bangsa yang superior secara budaya, dari sononya emang maju, karena sebelumnya sama aja seperti yang kita rasakan sekarang. Banyak hal-hal yang harus diperbaiki saat itu, dan dari sini kita bisa belajar bahwa dengan melakukan hal yang sama, Indonesia dengan banyak potensinya juga bisa maju seperti halnya Jepang pada saat ini. Untuk teman-teman, karena ini adalah video VR 360, buat teman-teman bisa muter-muter ngelihat di sini. Saat ini saya sedang berada di galeri, di mana di dalam galeri ini ada pameran foto. Teman-teman bisa melihat di pameran foto ini witness, bukti bahwa dulu Jepang juga pernah mengalami hal-hal sulit yang sama dengan kita, dengan mentalitas yang sama dengan kita seperti sekarang. Jadi silakan disimak, buat yang mau datang silakan datang, dan kita akan segera masuk ke dalam ruang seminar. Saya akan kirimkan. Hari ini saya akan presentasi mengenai bagaimana Jepang yang ketika tahun 1945 itu kalah perang. Kalah perang itu dalam kondisi seperti apa? Nanti saya akan presentasikan secara sekilas. Kemudian sampai dengan tahun 1964. Acara diskusi sore ini adalah dalam rangkaian pameran foto Jepang Metamorphosis atau perubahan drastis Jepang dari tahun 1945 sampai 1964. 1945 kita semua tahu bahwa itu adalah tahun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Tahun 1964 adalah tahun di mana diselenggarakan Olimpiade Tokyo. Dan dengan diselenggarakannya Olimpiade Tokyo itu menandakan bahwa Jepang telah pulih kembali, bangkit dan menjadi suatu bangsa yang dipercaya untuk menyelenggarakan Olimpiade. Nah, sekarang saya sedang bersama Ibu Susi Ong, seorang sejarawan tentang Jepang yang tadi menjadi pembicara ya. Jadi tadi kita bicara soal transformasi Jepang setelah kalah perang, merupakan bangsa yang kalau sekarang kita bilang loser sebenarnya. Mereka juga dulu pernah jorok, tidak tertib. Mungkin buat orang Indonesia nggak beda lah sama kondisi zaman sekarang gitu ya. Dan kita belajar banyak banget. Ibu bisa cerita nih, kira-kira intinya apa sih yang tadi kita bicarakan? Intinya adalah kita semua tahu bahwa 1945 Jepang kalah perang, dan orang Jepang itu uniknya ya, saya kira hebatnya itu adalah mereka langsung menyadari bahwa mereka kalah karena kalah dalam kualitas SDM. Jadi penduduk Jepang itu pengetahuannya kurang tentang cara berpikir secara ilmiahnya kurang, kemudian dalam kehidupan sehari tidak disiplin. Jadi ke depan supaya Jepang bisa bangkit kembali, maka yang pertama-tama yang harus dibenahi adalah pendidikan. Pendidikan bukan dilanjutkan tetapi direvisi, diubah sistemnya supaya menjadi lebih fleksibel, supaya bisa menghasilkan manusia yang lebih berpengetahuan, mempunyai cara berpikir secara ilmiah dan punya rasa tanggung jawab sosial. Dan kemudian tindakan-tindakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta, dengan para tokoh masyarakat, yaitu melalui revolusi gaya hidup, yaitu mengubah gaya hidup secara pelan-pelan tapi dengan pasti. Contohnya sangat konkret dan sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya, antri tepat waktu, disiplin, cara berbelanjanya itu hemat, jadi rasional, belanja itu rasional ya. Jadi kalau membeli dipikirkan dulu perlu atau tidak, apakah belanja itu hanya demi gengsi atau ada tujuan yang praktis, untuk tujuan yang praktis. Jadi cara berpikir gaya hidup seperti itu dibiasakan, jadi dikampanyekan, disosialisasikan, kemudian disebarluaskan, sehingga kemudian sedikit demi sedikit rakyat Jepang terbiasa dengan cara pemikiran yang lebih modern, pendidikan yang lebih mengarahkan mereka ke arah yang lebih rasional dan lebih ilmiah, dan dengan demikian terbentuk SDM dengan kualitas yang lebih tinggi, dan itu semuanya mendukung keberhasilan Jepang yang bangkit dari keterpurukan. Ya. Tadi juga kita membongkar mitos ya. Jadi
Tadi ada anggapan juga dari beberapa peserta, pasrah banget gitu ya kesannya, kayaknya budaya Jepang dari sana udah superior, sementara Indonesia kok jadinya kayaknya inferior. Nah, kita bongkar mitosnya. Mungkin Ibu bisa ceritakan lebih detail lagi? Ya, kita di Indonesia, kita kan kalau kita bertemu dengan orang Jepang atau kalau misalnya kita jalan-jalan ke Jepang, kita terkagum-kagum. Masyarakat Jepang itu begitu tertib ya, tepat waktu, disiplin, kota-kota Jepang begitu bersih. Ini kenapa? Kita malas ya, saya kira ya, kita malas untuk mencari tahu mengapa begitu. Jadi kita hanya istilahnya mentalis instan ya, melihat begitu langsung kita jump into conclusion ya, langsung berkesimpulan memang dari sononya ya. Kalau memang dari sononya begitu, berarti kalau kita melihat Indonesia, banyak orang Indonesia tidak disiplin, tidak tepat waktu, malas, kemudian jalan-jalan kotor ya, karena banyak orang buang sampah sembarang, itu adalah karena orang Indonesia memang dari sononya mentalitasnya tidak baik. Jadi itu adalah pemikiran yang sebetulnya sangat instan, dan sebetulnya saya kira itu adalah pemikiran orang yang malas ya. Cobalah kita sedikit lebih rajin sedikit untuk mencari tahu. Jepang sebetulnya kalau kita lihat sejarah 100 tahun yang lalu atau bahkan 50-70 tahun yang lalu ketika Jepang kalah perang, sebetulnya Jepang itu kalau kita lihat dari pameran foto ya, foto-foto yang dipamerkan di sini, kota-kota Jepang sebetulnya juga banyak sampahnya, jorok juga, manusianya juga tidak disiplin, santai dan sebagainya. Dan sebetulnya kalau dilihat dokumentasi, perang Jepang pada waktu itu ya 70 tahun yang lalu sebetulnya sama selebornya ya. Kemudian seperti orang Indonesia mungkin kebanyakan ya. Atau kalau boleh saya katakan semua kata sifat yang bersifat negatif yang dilekatkan pada orang Indonesia sekarang itu pada waktu itu sebetulnya semua juga dilekatkan pada orang Jepang. Ini kita bisa lihat dari himbauan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun 45, 46, 47. Jadi anjuran supaya disiplin, hidup rasional, kemudian rajin bekerja, menabung, jangan boros. Jadi kalau ada himbauan seperti itu kan berarti kondisi realita ya, kenyataannya adalah sebaliknya. Ya. Kalau enggak akan diomongin. Kalau enggak tidak akan ada himbauan. Ya, jadi kondisi waktu itu ada seperti itu persis, saya kira sama ya dengan apa yang kita gambarkan sebagai mentalitas orang Indonesia sekarang. Tapi mereka kemudian 70 tahun kemudian mereka menjadi masyarakat yang disiplin, kotanya bersih dan sebagainya. Itu tidak terjadi begitu saja. Itu bukan berkah dari Tuhan ya, tetapi adalah hasil dari kerja orang-orang Jepang. Pemerintah bekerja sama dengan swasta, dengan tokoh masyarakat yang melibatkan seluruh masyarakat Jepang untuk membiasakan diri, mulai dari hal-hal yang konkret dalam kebiasaan sehari-hari. Jadi dalam sandang pangan papan pergaulan, kemudian cara bermasyarakat dan sebagainya, dan dimulai dari hal-hal yang sangat konkret, dan lama-kelamaan mentalitas, cara berpikir akan berubah, kemudian akan terjadi revolusi mental atau perubahan mentalitas menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Jadi sekali lagi saya ingin tambahkan ya, yang penting itu bukan kita mulai dari revolusi mental, tapi mulai dari revolusi gaya hidup. Dari situ barulah suatu hari nanti konsekuensinya adalah akan terjadi perubahan mental atau revolusi mental. Sekarang kita kembali ke galeri pameran mengenai transformasi Jepang, dan teman-teman bisa menyaksikan dengan memutar layar, menyentuh handphone atau laptopnya dengan menggunakan mouse suasana dari pameran yang ada sekarang. Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa bagian, dari bagian yang dulu banget, kemudian kita masuk ke bagian galeri yang lain, di mana teman-teman bisa menyaksikan bagaimana Jepang melakukan transformasi dari negara yang tadinya, kalau kata anak sekarang, kacurut banget, mungkin pada nggak percaya, tapi kita lihat bahwa dengan upaya yang dilakukan, dengan upaya yang sangat jelas, ternyata Jepang berhasil mentransformasikan diri menjadi sebuah negara yang mempunyai tingkat kemakmuran, tingkat pendidikan, yang lain-lain yang buat kita mungkin cuma lihat hasilnya doang, kagum tanpa lihat prosesnya. Dan di sini kita akan bisa lihat prosesnya seperti apa. Daerah pelacuran. Jadi ketika setelah perang dunia kedua banyak kaum laki-laki medan perang dan mati. Nah mati istri mereka atau putri mereka itu nggak bisa cari nafkah. Dan satu-satunya jalan untuk mereka cari nafkah. Nah waktu itu banyak saudara Amerika. Saudara Amerika duitnya banyak. Sekarang saya sedang bersama dengan Mbak Diana dari Japan Foundation. Ada nama kesayangannya? Ada. Siapa? Chang. Panggilan Dai-chan. Dai-chan. Artinya apa sih? Chang itu panggilan untuk anak perempuan sebenarnya. Oke. Jadi siapa-siapa Chang. Dai itu dari nama saya, karena Diana jadi Diana jadi Dai-chan. Dai-chan. Gitu. Ya,
Gimana sebagai panitia acara hari ini, kira-kira apa sih misinya buat acara hari ini? Acara hari ini kita selenggarakan supaya masyarakat Indonesia juga mengenal Jepang dari sisi yang berbeda. Bahwa Jepang juga pernah jorok, pernah jadi bangsa yang pemalas, Nggak banyak yang tahu. jam karet. Jam karet, coba. Dulu tuh dikenalnya jam Jepang loh. Jam Jepang ya? Jam Jepang sama dengan jam karet. Wow. Janji jam 7, datang jam 10 gitu. Terus juga mereka juga penuh korupsi, Ya. boros, borju, suka hura-hura gitu. Kriminalitas di mana-mana tinggi sekali. Itu yang pernah mereka alami. Ya. Dan kita nggak banyak yang tahu. Betul. Kita selalu bilang, wah orang Jepang sopan ya. Orang Jepang santun ya. Orang Jepang menjaga kebersihan. Orang Jepang Padahal dulunya, Padahal dulunya. nggak tahu kayak apa ya. Oh, ada loh buktinya di pameran foto ini. Jadi, Metamorphosis of Sambil Japan. lihat diputar di laptop atau handphone masing-masing, bisa ngeliat view-nya loh. Pameran ini keren abis. Ya, sampai tanggal 30 Mei masih Ya. terselenggara. Jadi Di mana? di Bentara Budaya. Bentara Budaya. Dari jam 10 sampai jam 6 sore. Ya. Buka setiap hari termasuk Minggu. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu mau datang silakan. Ini ada bukti-buktinya bagaimana mereka juga pernah jorok, pernah miskin, Ya. pernah anak-anak kecilnya banyak yang menjadi anak gelandangan, sotoy, begitulah. Gitu. Tadi juga seru loh diskusinya, asik banget. Ya. Oke, Ya. thank you banget buat Mbak Diana dan Ya. Japan Foundation. Buka Facebook kita ya, Oh. The Japan Foundation Jakarta. Oke, mesti ngecek Facebooknya. Cek banyak Oke sekali banget. kegiatan yang bisa diikuti secara cuma-cuma. Oke, Ya. sukses ya. Makasih. Dadah. Halo, sekarang saya sedang bersama Dias. Hai guys, Lengkapannya apa? Tiastika Lokes Foto. Waduh, nama yang bagus banget. Dias ini kebetulan juga baru meluncurkan album ya. Iya, jadi penggemar jazz di situ boleh cek albumnya di iTunes. Oke. There nama albumnya Dias, subtitle. Oke. Check it out. Sukses ya. Thank you. Nah, by the way kan datang nih ke acara ini. Jadi sebenarnya apa sih yang didapat dari acara hari ini? Aku kan musicians dan lagi nyari inspiration dong. Dan inspirasi itu bisa datang dari mana aja. So aku datang ke pameran foto ini, photography untuk nyari itu inspiration. Soalnya aku pingin bikin music for the people. Dan ini kebetulan fotografinya photography of the people. Jadi cocok banget tuh. Keren banget ya. Mudah-mudahan dapat inspirasi dan sukses buat albumnya ya, Dias. Thank you, thank you. Sekarang saya sedang bersama Mas Iko dari Jamaica Cafe. Mas Iko ini terlibat di dalam acara hari ini. Jadi bisa cerita dong ngapain aja? Hari ini kita baru selesai seminar seperti kayak talk show juga Ya. tentang metamorfosis Jepang dari tahun 1945. Bagaimana Jepang itu di masa kehancuran bangkit dan juga menjadi negara raksasa ekonomi, dan banyak sekali ternyata strategi-strategi dari pemerintahan Jepang, dan itu perlu kita contoh karena kita 70 tahun harusnya sudah bisa lebih dari Jepang harusnya gitu. Iya, iya. Dan yang pasti saya Iko dari Jamaica Cafe sangat senang karena bisa terlibat di open ceremony bersama teman-teman bernyanyi Hanawasaku Wah. dan Yamko Rambe Yamko. Wah. Hanawasaku itu satu lagu yang sangat menyentuh sekali karena lagu itu juga mengingatkan kita tentang tsunami di Jepang. Bagaimana masyarakat Jepang saling support untuk membangkitkan semangat membangun pasca tsunami. Dan Jepang cukup kagum juga dengan Indonesia, di mana tahun 2004 kita pernah terjadi ya tsunami ya, dan Indonesia juga menjadi negara yang tough sekali untuk bangkit. Ya saat ini saya dan teman-teman Jamaica Cafe bisa tampil merupakan kebanggaan dan salut, dan terima kasih juga untuk Japan Foundation dan teman-teman yang sudah mendukung semua acara ini. Sukses. Ngomong-ngomong,
Jamaica Cafe juga punya video 360 loh, seperti video Iya, ini. benar. Jadi nanti search aja di YouTube ya. Iya. Judulnya apa ya? Gemu Famire kalau nggak salah ya, Gemu gitu ya. Famire. Nanti search aja lah Jamaica Cafe, ada 360 kalau nggak salah. Betul. PR 360 nanti ketemu. Betul. Linknya juga nanti kita taruh di bawah. Sukses untuk 360 community. Maju. Sekarang saya sedang bersama dengan seorang rekan saya. Kebetulan ketemu di sini, Mas Arfan, Ya, halo. seorang dosen nih. Jadi kalau di acara ini apa nih yang dipelajari? Kalau saya senang sekali karena buat saya ini bisa menambah wawasan kita gitu, terutama dengan terjadinya dengan revolusi mental yang sedang digebor-geborkan di Indonesia dan kita punya sebuah pembanding di Jepang yang ternyata itu bisa dipakai di Indonesia juga, dan saya rasa itu cukup sebuah sebuah ide yang sangat baik dan yang pas untuk negara kita sendiri. Ya. Buat teman-teman, karena ini adalah video virtual reality, jadi bisa diputar di belakang kita, persis di hadapan kita. Ini teman-teman lagi ngelihat pameran foto, dan nanti kita akan lihat lagi lebih dekat pameran fotonya seperti apa.